Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam video kali ini, Ibu akan menjelaskan reaksi elektrolisis. Bagaimana ya alur mengerjakannya. Secara umum, reaksi elektrolisis itu kan kita punya elektroda, katoda. Dengan reaksi reduksi dalamnya katoda reduksi ya. Dan kita punya anoda, di mana dalam anoda itu ada reaksi oksidasi. Lalu, bagaimana cara kita menyelesaikannya? Nah, begini. Nah, untuk katoda, yang perlu kita perhatikan, yang pertama adalah apakah dia lelehan atau larutan. Gitu. Bahasanya ada lelehan, atau satu lagi dia adalah larutan, Bang. Kak. Larutan, Kak. Ini cara pengerjaannya berbeda, gitu. Untuk lelehan, itu dia lebih simple. Lelehan dan larutan. Oke, yang kita lihat adalah kationnya. Maka kationnya langsung tereduksi. Ini langsung tereduksi. Oke, contoh kayak gini misal. Kita punya Na positif, kan kation ya bermuatan positif, maka dia langsung tambah 1 elektron menjadi Na. Ini contoh ya. Nah, dia langsung tereduksi, Bang. Tanpa harus memperhatikan kayak gimana nya. Pokoknya yang kationnya, yang bermuatan positifnya, kayak Na gini, maka dia langsung tereduksi. Adapun untuk larutan, itu harus diperhatikan lagi. Apa yang harus diperhatikan? Apakah dia itu golongan ini ya, kation golongan 1A, 2A, Al, dan Mn. Jadi 1A itu kan ada siapa? Ada Li, Na, K, Rd, Cs. Dan Fr, 2A itu ada berilium, magnesium, Ca, dan selanjutnya. Maka, dia mengandung asam. Berarti mengandung H+ ini ya. Larutan tersebut H+, mana plus ya, H+. Maaf nggak saya tulis. Atau yang terakhir itu dia selain golongan di atas, golongan 1A, 2A, Al, dan Mn. Berarti selainnya ini ya bahasanya. Gitu. Itu reaksinya akan berbeda-beda nanti, Kak. Oke, kita lihat biar beda warnanya. Di sini kita kasih warna selain golongan, kita kasih warna biru. Nah, bagaimana cara penyelesaiannya? Oke, untuk golongan 1A, ini Ibu geser ke atas. Ini, Mn. Yang tereduksi, nah, Ibu kasih panah dulu deh, biar kita gambar. Ini ada larutan, mengandung asam. Yang terakhir adalah ini ya. Jadi harus dianalisis dulu. Nah, yang dilihat adalah kalau golongan 1A, 2A, dan Mn, maka di sini yang tereduksi adalah siapa? Nih, maaf ya, tereduksi adalah air. Jadi airnya tereduksi. Reaksinya gimana? Reaksinya jadi H2O. Kalau reduksi berarti berkurang ya, maka jadi ada OH- nanti. Kan jadi negatif ya. OH-, maka tambah gas apa? Ditambah gas H2 di sini. Biar setara di sini 2H2, di sini tambah 2 elektron reaksinya. Oke, ini kita hapus saja. Biar ini tambah 2 elektron menjadi 2 OH- ditambah H2. Ini reaksinya. Adapun yang mengandung asam berarti mengandung H+ ya. Maka H+-nya sendiri yang langsung tereduksi. Jadi dilihat dalam larutannya ada H+ enggak? H+ menjadi H2. Karena hanya ada 2 di kiri, maka dikali 2, ini 2 elektron. Ini reaksinya gini. Nah, selain golongan 1A, 2A, dan selanjutnya, maka yang tereduksi langsung itunya. Langsung tereduksi, langsung kationnya. Jadi nggak perlu air tuh kayak gimana. Contoh apa? Contoh golongan ini ya.
Nih, tereduksi langsung kationnya langsung ya. Tereduksi kation langsung. Oke, bagaimana bentuknya? Tereduksi. Nah, contoh kita punya di sini ada kita punya ini Fe besi misalnya, Fe 2 positif misalnya, maka dia langsung, karena dia bukan golongan 2A, bukan 1A, bukan Al ya, tambah 2 elektron menjadi Fe. Gitu. Kayak ini reaksinya. Itu untuk katoda, dia fokus perhatiannya adalah pada kation. Gitu. Nah, adapun untuk anoda, maka dia harus dilihat apakah anodanya itu, kalau anoda itu dipengaruhi oleh elektroda, Kak. Lihat elektroda gitu. Maka kita lihat di sini, lihat elektroda. Jika elektrodanya inert ya, maaf, tidak inert berarti tidak inert itu gimana? Selain PT, AU, dan C, jadi yang inert itu yang stabil, dia tidak bereaksi, itu ada PT, C, dan AU, atau ada yang inert, PT, AU, dan C. Nanti gitu ya. Nah, untuk yang begini, bagaimana kelanjutannya? Kita lihat ya, ini alurnya begini. Oke, lihat elektroda. Apakah elektrodnya tidak inert ataukah inert? Jika dia tidak inert, berarti selain PT, AU, dan C, maka elektrodanya langsung teroksidasi. Oke. Di sini kita ganti biru. Elektroda langsung teroksidasi. Oke. Contoh, misal elektrodanya adalah ini ya, example, kita punya elektroda di sini adalah Mg ya, Mg. Maka dia akan teroksidasi menjadi Mg 2 positif tambah 2 elektron. Jadi ngomongin larutnya kayak gini ya. Nah, elektroda tuh yang ini Bang, batangnya Kak. Ini. Yang 2 ini nih. Nah, yang 2 ini. Jadi yang 2 ini itu disebut dengan elektroda. Ini fokus ke elektroda nanti. Adapun jika inert atau PT kayak gini, maka perlu diperhatikan dulu. Apa yang diperhatikan? Apakah larutan, berarti lihat anionnya. Lihat anion. Lihat anion, gitu. Apa yang dilihat dari anion? Berarti yang bermuatan negatif ya. Jika dia halida, maka dia langsung tereduksi, langsung teroksidasi, langsung. Halida itu apa yang? F-, Cl-, Br-, dan selanjutnya, maka langsung teroksidasi. Contoh, ini ya, Ibu pakai Cl-, maka dia akan jadi Cl2 ditambah 2 elektron. Karena di kanan ada 2 Cl, makanya dikali 2 juga. Itu halida. Lalu bagaimana jika dia mengandung O, sisa O. Contoh, SO42 negatif, NO3 negatif, jadi ada OO-nya. Maka reaksinya kayak gimana? Reaksinya jadi gini. Example, yang tereduksi adalah air ya. Teroksidasi air. Teroksidasi adalah air. Contoh, ini reaksi berarti H2O, dia akan jadi H+, nanti H+ ditambah oksigen. Kita setarakan di sini 2, di sini 4, di sana 4 elektron. Jadi, ini reaksinya. Tuh, jadinya 2H2O menghasilkan 4H+,
ditambah O2 ditambah 4 elektron gitu. Menghasilkan 4 H+. Nah, itu reaksinya. Contohnya gimana, Bu? Oke, kita pakai contoh. Contoh kita mau mengelektrolisis larutan ini Mg F2 dengan elektrodanya adalah C misalnya. Maka bagaimana kita menyelesaikannya? Kita reaksikan dulu Mg, kita ionisasikan ini misalnya larutan ya, aki F2 menjadi Mg2 positif ditambah 2F negatif ya. Oke, kita mau membuat reaksi di katoda. Berarti kita ikuti alur ini. Katoda. Pertanyaannya pertama, dia lelehan atau larutan? Ada aki, berarti dia larutan. Oke, kita ambil larutan. Pertanyaan selanjutnya, kationnya golongan berapa? Mg, kation ya, berarti kationnya Mg. Kationnya golongan 1A, 2A, ini. Oke. Kation Mg itu adalah golongan 1A ya. Maka dia yang terreduksi adalah air. Nah, gitu. Maka reaksi di katodanya adalah Mg, karena dia larutan, maka di 2H2O ditambah 2 elektron menjadi 2OH- ditambah H2. Untuk anodanya gimana? Untuk anoda, itu oksidasi, itu reaksi di katoda. Anoda kita perhatikan di sini. Oksidasi, yang diperhatikan adalah elektrodanya. Oke, kita punya elektroda C di sini. Oke, C itu termasuk inert. Ini, atau tidak inert atau inert? Oke, C itu masuk ini ya, inert. Maka selanjutnya adalah lihat anionnya. Oke, yang bermuatan negatif. Yang bermuatan negatif siapa? F. Oke, F itu termasuk halida atau mengandung sisa O? Oke, dia termasuk halida ini ya. Nah, maka dia langsung teroksidasi. Gimana caranya? Berarti F min dia akan menjadi F2 ditambah 2 elektron. Di sini 2. F karena F-nya sudah. Karena F sebelah kiri 2, maka ini kiri 2. Nah, kurang lebih seperti itu logikanya. Semoga bisa dipahami.